Oke, jadi Asus ZenBook Duo UX 8406 ini adalah varian terbaru dari yang sebelumnya. Dan ini juga pertama kalinya gue nyobain laptop ZenBook Duo versi 2024 ini. Langsung aja, kayak beginilah videonya. Silahkan. Halo semuanya, balik lagi sama gue, Tio Nugroho dari channel Gadget Boy ID. Oke, jadi ini Asus ZenBook Duo UX 8406 2024 kali ini dapetin peningkatan di bagian performa, RAM dan juga storage-nya. Untuk prosesor yang baru ini pakai Intel Core Ultra 9 185H yang dilengkapi chip NPU untuk Intel AI Boost dengan Intel Arc Graphics. Jadi fitur kayak ray tracing sama XeSS masih ada di sini. RAM-nya juga dapetin upgrade dari yang sebelumnya 16GB, sekarang pakai 32GB LPDDR5X. Storage-nya juga dapetin peningkatan dari yang sebelumnya 1TB, sekarang jadi 2TB PCIe Gen 4 SSD. Kalau untuk di bagian layar masih sama aja kayak yang sebelumnya, pakai ukuran 14 inci atas sama bawahnya, dan keduanya menggunakan layar Asus Lumina OLED beresolusi 3K 2880x1800 pixel. Aspek rasionya itu di 16:10, refresh rate-nya 120Hz, respon time-nya di 0,2 millisecond dan mendukung touchscreen. Kalau untuk di paket pembeliannya, kalian itu bakalan dapetin boxnya, laptop, sleeve buat nyimpen laptop sama stylus-nya, charger 65 watt dan Asus Pen 2.0. Untuk di dalam box stylus-nya ini ada kabel Type-C to Type-C, Asus Pen-nya, buku manual dan 3 tip cadangan. Kalau untuk harganya saat video ini dibuat, gue itu belum dapat info harganya itu bakalan berapa. Mungkin perkiraan gue itu ada di sekitaran 35 jutaan ke atas. Oke, jadi ini pertama kalinya gue nyobain Asus ZenBook Duo UX 8406 ini. Gue tuh bener-bener gak nyangka sih laptop ini aslinya sebagus dan secakep ini. Jadi karena laptop ini punya dua layar, jadinya kita dikasih beberapa pilihan mode penggunaan yang bisa kita pilih. Dari mulai laptop mode, dual screen mode, desktop mode, dan sharing mode. Kalau di laptop mode kelihatan ini sama persis kayak laptop premium pada umumnya. Jadi enak buat navigasi, feel tekannya juga kerasa premium banget, dan untuk keyboardnya juga ini enak dan nyaman banget. Laptop ini juga bisa dibuka pakai satu tangan, masih ada sistem ergoliftnya, dan untuk bobot atau dimensinya laptop dua layar ini cukup ringkas dan ringan untuk dibawa kemana-mana. Kalau yang favorit gue itu yang desktop mode, gue itu biasa pakai buat bikin script sambil cari referensi, dengerin musik juga, dan pastinya sambil buka WhatsApp. Ini enak banget pak, gue tuh bisa buka 4-8 tab secara bersamaan tanpa harus buka tutup lagi tabnya. Dan enaknya lagi dia ada presetnya gitu, jadi kalau kita mau ngatur layarnya itu tinggal geser aja kayak begini. Kalau untuk dual screen mode biasanya gue pakai buat ngedit video di DaVinci. Gue biasanya custom seperti ini, dan untungnya laptop ini support sama fitur dial pad. Jadi gue bisa masukin beberapa shortcut yang pastinya bisa mempercepat gue buat ngedit videonya. Kalau untuk sharing mode lebih ke buat yang suka meeting secara langsung sama klien atau buat ngasih lihat hasil kerjaan kita itu seperti apa. Jadi layar pertama sama keduanya itu bakalan mirroring seperti ini dan dapetin full akses untuk di layar pertama ataupun di layar keduanya. Dua layar ini juga udah dilindungi Corning Gorilla Glass yang permukaannya itu 6 kali lebih tahan lama dibandingkan kaca laptop biasanya. Jadi untuk touchscreen ataupun pemakaian stylus harusnya layar laptop ini itu aman banget. Sertifikasi layarnya juga ini banyak banget pak, dari mulai Asus Lumina OLED Display, Pantone Validated, Dolby Vision, VESA Certified, TUV Rainline, dan Low Blue Light Certified. Intinya buat kenyamanan penggunaan ataupun durability dari layarnya udah bagus pakai banget. Engsel bagian belakang juga ini kerasa solid banget, jadi dia itu butuh tenaga tambahan buat gerakin si engselnya ini. Untuk sistem keyboardnya kalau terpisah kayak gini dia itu pakai mode Bluetooth, tapi kalau kita tempelin ke pin pogonya dia otomatis masuk ke mode wire. Dia juga ada tonjolan di sudutnya dan ada sistem magnetiknya, jadi si keyboard itu nggak bakalan lari kemana-mana. Dan keyboard ini juga udah mendukung backlit dengan 3 tingkat kecerahan. Asus juga nyediain virtual keyboard dengan cara kita geser pakai 6 jari seperti ini. Keyboardnya juga bisa dikecilin lagi atau bisa sentuh 3 jari lagi untuk munculin floating touchpadnya. Untuk portnya di laptop ini tergolong masih lengkap. Sebelah kiri ada 2 Thunderbolt 4 dan 1 USB Type-A 3.2 Gen 1. Sebelah kanan ada 1 port HDMI 2.1 dan 3,5 mm audio combo jack. Di keyboardnya juga masih ada port USB Type-C, ada slider Bluetooth-nya, dan ada indikator baterainya. Jadi kalau misalnya baterai keyboardnya ini habis, kalian masih bisa ngecas pakai port yang satu ini. Untuk security-nya walaupun dia nggak ada fingerprint scanner, tapi masih ada face recognition dan udah terintegrasi dengan Windows Hello. Untuk kameranya dia support 1080p dan tentunya ada fitur Windows Studio Effect. Oke, jadi ini adalah contoh perekaman dari kamera laptop ini, dan ini gue rekam pakai 1080p 30fps dan kayak begini hasilnya. Kalau gue lihat sih secara langsung ya, ini udah cukup bagus sih. Ya standar laptop cuman agak bagus sedikit.
Terus di sini ada beberapa settingan lagi kayak auto framing di sini. Jadi kalau kita geser muka kita, itu dia bakalan bergeser juga untuk kameranya. Dan di sini ada eye contact, jadi kameranya itu bakalan fokus ke mata kita yang di sebelah sini. Jadi fokusnya itu nggak bakalan berubah. Dan di sini ada background effect. Ini untuk yang standar blur. Untuk blurnya sih nggak terlalu rapi, cuman dia ngeblur banget di sebelah belakangnya. Kalau ini yang portrait blur, dan ini rapih banget, cuma nggak terlalu ngeblur untuk sebelah belakangnya gitu. Ini cakep sih nih portrait blur ya. Dan semua settingan Windows Studio Effect ini itu bisa dipakai untuk meeting online dan lain-lain. Oke. Untuk sistem pendinginnya dia punya 2 heat pipes dan dual fan. Kalau untuk pembuangan hawa panasnya bukan ada di bagian belakang tapi ada di samping kanan kirinya. Kalau sepengalaman gue pakai laptop ini, untuk suara fan di mode balance ataupun performance-nya bisa dibilang nggak terlalu berisik. Untuk audio dia pakai sound by Harman Kardon dan posisi speakernya ada di bagian bawah kanan kirinya. Kalau menurut gue untuk suara yang dihasilkan itu detail dan kedengeran cukup kenceng tapi nggak pecah untuk suaranya. Kalau untuk baterainya, laptop ini pakai kapasitas 75 Wh dan sepengalaman gue itu pakai power efisiensinya dan pemakaian gue cukup ringan, kayak buka 4-5 tab, gue pakai buat browsing, YouTube, ngetik skrip dan lain-lain. Baterainya itu bertahan sekitar 6-7 jam. Dan pengecasannya itu gue pernah ngetes dari 0-100% sekitar 1 jam 35 menit. Dan di sini gue udah tes beberapa benchmark dari laptop ini dan kayak beginilah hasilnya. Oke, kesimpulan gua. Menurut gua, laptop ini bener-bener bisa ngasih experience multitasking yang luar biasa banget enaknya. Bisa jadi laptop biasa, dual screen mode, desktop mode, ataupun untuk sharing mode. Intinya suka-suka kalian lah mau pakai laptop ini kayak bagaimana. Performanya juga ngebut, RAM dan storage-nya juga udah gede banget, dan yang paling penting kualitas layar OLED 120Hz di laptop ini udah nyaman banget buat dipakai sehari-hari. Laptop ini juga dapat standarisasi Intel Evo, yang artinya laptop ini lolos di pengujian performa, baterai yang awet, layar dan audio yang berkualitas, dan punya desain tipis dan juga ringan untuk dibawa ke mana-mana. Dan dia juga udah terproteksi Asus Perfect Warranty, yang artinya kita bisa dapetin garansi selama 2 tahun dan akan tercover 100% biaya perbaikan dan juga spare part. Untuk perkiraan harganya yang di angka 35 jutaan ke atas, buat gua laptop ini tetap bisa ngasih value yang sebanding dengan harganya. Memang kalau cuma dilihat kayak video begini doang itu, laptop ini tuh kelihatan biasa aja. Tapi kalau kalian udah ngerasain langsung, gue yakin sih kalian itu bakal jatuh cinta banget sama laptop yang satu ini.
Oke, mungkin segitu aja video gue kali ini. Kalau kalian tertarik sama laptop ini, gue akan taruh linknya di deskripsi di bawah. Dan kalau kalian ada pertanyaan, kalian bisa tambahin di kolom komentar di bawah. Terima kasih banyak, gue Jono cabut. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye.